Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berlimpah kenikmatan, kesehatan, keselamatan, kesempatan, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan istiqomah dalam qalbu kita sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, insyaallah. Amin Allahumma amin. Kita sebagai umat muslim meyakini Al-Quran sebagai kalamullah memiliki fadilah yang luar biasa. Bahkan barang siapa yang mampu mengistiqomahkan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, insyaallah kelak di yaumil akhir Al-Quran akan menjadi syafaat untuk dirinya. Selain itu, dalam setiap huruf, dalam setiap ayat, dalam setiap surat, subhanallah, dalam Al-Quran itu memiliki banyak fadilah, ya. Dalam setiap hurufnya ada keutamaan, dalam setiap ayatnya ada keutamaan, dalam setiap suratnya ada keutamaan. Jadi dalam Al-Quran sendiri sebagai kalamullah menjadi mukjizat yang agung yang akan memberikan keberkahan, kebaikan bagi yang mengamalkannya, baik secara lisan ataupun perbuatan. Jadi alangkah indahnya, alangkah bahagianya jika kita menjadi salah satu orang yang mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Insyaallah nanti di akhirat menjadi syafaat untuk kita yang mengamalkan membaca Al-Quran, insyaallah. Pada kesempatan yang mulia ini akan kami sampaikan terkait dengan beberapa surat pilihan yang memiliki fadilah yang sering disampaikan oleh guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Beliau mengatakan, menyampaikan terkait 4 surat, bahkan ini menjadi amalan, ya. Ini menjadi amalan beliau yang sudah rutin beliau laksanakan. Apa saja? Yang pertama surat Al-Waqiah, yang kedua surat Ar-Rahman, yang ketiga surat Yasin, yang keempat surat Al-Mulk. Ya. 4 surat ini tentunya memiliki fadilah-fadilah yang utama, ya. Namun sekali lagi, segala amaliyah yang kita kerjakan termasuk mengamalkan 4 surat pilihan ini pun kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Toh diandekan nanti, seumpama nanti ada beberapa fadilah yang kita terima, itu sebagai bentuk bonus untuk kita yang istiqomah membaca Al-Quran. Apa saja fadilah dari 4 surat tadi itu? Yang pertama, surat Al-Waqiah itu jika kita rutinkan membaca setiap hari, maka dijauhkan dari kefakiran, ya. Jadi Rasulullah menyampaikan, jika kita rutin membaca surat Al-Waqiah, insya Allah kita dijauhkan dari kefakiran. Allah akan cukupkan hidup kita. Maka jangan bosan-bosan membaca surat Al-Waqiah. Yang kedua surat Ar-Rahman. Dengan mengamalkan surat Ar-Rahman, insya Allah Allah mencintai kita dan Allah pun akan menjadikan manusia mencintai dirinya, ya. Maka seringkali Ustadz Yusuf Mansur itu memberikan amalan kepada misalkan orang-orang yang ingin mendapatkan jodoh, disuruh riyadhah, baca surat Ar-Rahman. Yang sering terjadi permasalahan keluarga, baca surat Ar-Rahman, seperti itu, ya. Insya Allah kalau Allah ridho, insya Allah doa-doa kita Allah kabulkan. Yang ketiga surat Yasin, ya. Ini pun banyak mengandung fadilah, disebutkan Yasin sebagai hatinya Al-Quran. Baca surat Yasin, ya. Insya Allah pernah diriwayatkan yang membaca surat Yasin itu senilai kita menghatamkan 10 kali, seperti membaca 10 Al-Quran, insya Allah. Ya, kalau surat Al-Ikhlas kan kalau kita baca 3 kali, kita seperti menghatamkan Al-Quran, gitu. Jadi ya kita mohon kepada Allah, semoga Allah membalas segala kebaikan kita, Allah meridhoi semua ibadah-ibadah kita. Yang keempat apa? Surat Al-Mulk disebutkan
Ada seseorang yang menggelar sajadahnya itu, sorbanya itu di atas tanah. Dia nggak tahu kalau di bawah sorbanya itu adalah kuburan. Lalu dia membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk, ya. Terdengar jeritan dari bawah alat kuburan itu, inilah yang menyelamatkanku, katanya. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah, diceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya ketika kita membaca surat Al-Mulk, maka itu bisa menjadi penyelamat kita dari siksa kubur. Ya, maka kita sering baca Al-Mulk. Ya, semoga Allah menguatkan diri kita, Allah memberikan keistiqomahan kita dalam beribadah, dan tentunya kita mohon kepada Allah semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah menerima segala amal ibadah kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.